Salawati roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya hingga di kesempatan Rabu pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan diberi keluangan waktu untuk kembali duduk untuk mengambil ilmu dan pelajaran bersama guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin Ausi hafizallahu taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan serta tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal Islam, kita kembali akan mengikuti pelajaran dari pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid di pertemuan yang ke-10. Bagi Anda yang bertanya setelah sesi kajian nanti bisa bertanya di sesi kedua 0218236543 ya telepon, atau langsung kami 0819896543. Langsung saja kita menuju ke studio ini bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Ausi. Kepada Ustaz yang persilakan, falyatafadhal mashkuran ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 23 Al-Muharram 1443 Hijriah, kita memulai kembali membaca kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh hafizahullahu taala. Dan kita masih di dalam babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan dengan tauhid. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini, yaitu surat Al-An'am ayat 82 yang berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya ayat ini menunjukkan keutamaan tauhid, yaitu orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka. Yang beriman maksudnya adalah yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman maksudnya adalah kesyirikan. Maka mereka akan mendapatkan keamanan. Keamanan di sini maksudnya adalah keamanan yang sempurna, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan keamanan di sini maksudnya adalah mereka di dunia mendapatkan keamanan, di akhirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga petunjuk mereka mendapatkan di dunia dan di akhirat. Ahibatil muslimun afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat ini, surat Al-An'am ayat 82, dan sebagai tambahan ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang perdebatan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan orang-orang dari kaum mereka yang musyrikun. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau mendebat mereka bahwasanya Tuhan yang mereka sembah tidaklah bisa diibadahi karena mereka menyembah berhala-berhala yang mana penyembahan mereka terhadap berhala tersebut tidak bermanfaat, karena berhala tidak menciptakan langit dan bumi, berhala tidak memiliki apa-apa. Kemudian kaumnya mengancam Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya apabila Nabi Ibrahim alaihissalam tidak melepaskan ajaran tersebut, maka Nabi Ibrahim alaihissalam akan mendapatkan musibah. Maka kemudian turunlah ayat ini, surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Dan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Maka mereka adalah orang-orang yang
mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pada pertemuan kali ini kita membahas dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, yaitu qala al-musannif rahimahullahu taala, penulis kitab tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wan naru haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Akhrajahu. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya, dan bersyahadat bahwa Isa Abdullah hambanya dan rasulnya, dan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam, dan bersyahadat bahwasanya Nabi Isa adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersyahadat bahwa surga benar, neraka benar, niscaya Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga atas apa yang telah dia amalkan. Hadis diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian pensyarah kitab tauhid, yaitu kitab Fathul Majid, Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh hafizahullah rahimahullahu taala berkata, Ubadah bin Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji Abul Walid, ahadun nuqaba badriyun masyhurun, mata bir-Ramlah sanata 34 wa lahu 72 sanah wa qila 'asha ila khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Ubadah bin Samit, dan nama beliau adalah Ubadah bin Samit bin Qais, dan beliau dari kaum Ansar dan dari suku Khazraj, dan kunyah beliau adalah Abul Walid, dan beliau adalah salah satu pemimpin dari kaum Ansar, dan beliau orang yang mengikuti perang Badar, dan beliau adalah sahabat Nabi yang masyhur. Beliau meninggal di Ramlah pada tahun 34 Hijriah, dan umur beliau 72 tahun, dan beliau dikatakan hidup sampai ke zaman kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kemudian penulis Fathul Majid mengatakan, qauluhu man syahida an la ilaha illallah, yang artinya, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah. Apa makna dari siapa yang bersyahadat la ilaha illallah? Ai man takallama biha 'arifan li ma'naha, yaitu seorang yang berbicara dengan syahadat tersebut, mengenal, memahami maknanya, amilan bi muqtadaha, dan mengamalkan konsekuensinya, batinan wa zahiran, baik itu secara dari dalam hati ataupun zahir, yaitu dari lahiriah. Maka inilah yang dimaksud dengan bersyahadat. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah berarti dia mengucapkannya dengan lisan, dan dia memahami apa yang dia ucapkan, dan kemudian dia mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Fala budda fi syahadataini min al-ilmi wal yaqini wal amali bimadluliha. Maka harus di dalam mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut harus memahami, mengilmui makna dari dua kalimat syahadat tersebut, dan harus yakin saat mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, dan harus mengamalkan apa-apa yang ditunjuki dari konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah, artinya ilmuilah. Jadi sebelum mengucapkan la ilaha illallah harus memahami, mengilmui makna dari la ilaha illallah. Baru ucapkan la ilaha illallah. Baru setelah itu beristighfar. Beristighfar ini adalah gambaran dari mengamalkan dari konsekuensi dari la ilaha illallah. Beristighfarlah untuk dosamu dan untuk dosa orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui
tempat tinggalmu dan juga pahala-pahalamu. Wa qawluhu wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Dan juga firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 86. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki syafaat kecuali yang bersyahadat dengan kebenaran dan dalam keadaan mereka menyadarinya. Lihat di situ ada kata-kata bersyahadat kemudian ya'lamun. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bersyahadat harus dengan ilmu. Tidak benar syahadatnya dan tidak bermanfaat syahadatnya apabila dia bersyahadat dan kemudian dia tidak memahami apa yang dia ucapkan dari syahadat tersebut. Apabila dia bersyahadat dan dia tidak memahami apa yang dia ucapkan dari syahadat tersebut, nah, maka ini tidak benar dan tidak bermanfaat untuknya. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu penulis Fathul Majid mengatakan amman nutqu biha min ghairi ma'rifatin li ma'naha wala yaqinin wala amalin bima taqtadhihi min al-bara'ati min asy-syirk wa ikhlasil qawli wal 'amali qaulul qalbi wal lisani wa 'amalul qalbi wal jawarihi fa ghairu nafi'in bil ijma'. Adapun cuma sekedar mengucapkan tanpa memahami maknanya, tidak yakin terhadap ucapan tersebut, tidak beramal dengan apa yang menjadi konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah, yaitu berupa berlepas diri dari kesyirikan, mengikhlaskan ucapan dan amal ibadah, baik itu ucapan lisan, ucapan hati, ataupun amal perbuatan, maka syahadatnya ini tidak bermanfaat berdasarkan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Berdasarkan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian jadi mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dia wajib dengan mengilmui syahadat tersebut. Tidak bermanfaat syahadat tersebut apabila dia mengucapkannya tanpa ilmu. Apabila mengucapkannya tidak yakin bahwa la ilaha illallah. Apabila mengucapkannya saja tapi tidak beramal dengan konsekuensi dari la ilaha illallah, yaitu berlepas diri dari segala macam sembahan dan mengikhlaskan amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah. Nah, orang mengucapkan 1000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kemudian dia meminta kepada orang yang mati, ya, minta berkah kepada orang yang mati, minta pertolongan madad kepada Husain, maka ini tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Walaupun 1.000.000 kali la ilaha illallahnya, karena dia tidak mengamalkan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Dan patut kita perhatikan bahwasanya konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah dipahami oleh orang-orang kaum musyrikin di zaman dahulu. Makanya mereka mengatakan aja'altal aliha ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan, yang kita ibadahi hanya satu Tuhan? Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Mereka paham berarti bahwa la ilaha illallah adalah menjadikan Tuhan cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadahi. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab Al-Mufhim ala Sahih Muslim berkata sebagaimana dinukil oleh penulis kitab Fathul Majid, babun la yakfi mujarradu at-talaffudhi bisyahadatain. Bab tidak cukup hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Karena semua orang bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, enggak cukup cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Bal la budda min istiqanil qalbi. Tetapi wajib harus dengan yakin hati. Harus yakin dia bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, tidak boleh tidak bermanfaat syahadatnya kalau seandainya dia tidak yakin bahwa la ilaha illallah.
bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk diibadahi. Kemudian penulis mengatakan, hadhihi tarjamah tanbihun ala fasadi madhhabi ghulatil murji'ah. Yang artinya bab ini adalah peringatan atas rusaknya pendapat kaum ekstrim dari kelompok Murji'ah. Kaum ekstrim dari kelompok Murji'ah. Al-qailina bi anna at-talaffuz bisyahadatain kafin fil iman. Yang mana kaum Murji'ah yang ekstrim berpendapat bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat ini sudah cukup di dalam keimanan. Artinya kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat meskipun dia tidak beramal, maka sudah cukup menurut kelompok ini. Menurut kelompok ini. Wa ahaditsu hadzal babi tadullu ala fasadih. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini menunjukkan akan kerusakan pendapat ini. Bal huwa madhhabun ma'lumul fasadi minasyari'ati liman waqafa 'alaiha. Bahkan pendapat ini adalah terkenal kerusakannya dari syariat Islam bagi siapa yang mempelajarinya. Wali annahu yalzamu minhu taswighun nifaq wal hukmu lil munafiqi bil iman as-sahih wa huwa batilun qat'an. Dan pendapat ini kaum Murji'ah yang ekstrim yang mengatakan bahwasanya mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah cukup meskipun tidak beramal. Meskipun tidak mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Maka dia mengatakan bahwa pendapat seperti ini melazimkan darinya kebolehan kemunafikan dan menghukumi untuk orang munafik dengan keimanan yang benar, dan ini adalah kebatilan yang sangat pasti. Maka pendapat bahwasanya mengucapkan syahadat la ilaha illallah sudah cukup meskipun tidak paham maknanya, tidak yakin apa yang dia ucapkan, ya, tidak di atas ilmu apa yang dia ucapkan, kemudian tidak mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, adalah pendapat yang batil. Pendapatnya kaum ekstrim dari kaum Murji'ah. Kaum ekstrim dari kaum Murji'ah yang menyatakan bahwasanya seorang cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat maka dia cukup masuk dalam dia cukup dalam keimanannya. Ya, maka ini adalah pendapat yang keliru. Kenapa? Kenapa pendapat yang keliru? Karena berarti dia memperbolehkan kemunafikan. Yang mana orang munafik cuma mengucapkan dengan lisan, hatinya penuh dengan kebusukan, kekufuran dan kesyirikan. Ya, dan ini juga berarti menghukumi orang munafik dengan iman yang benar. Nah, ini adalah sebuah kebatilan yang pasti. Kemudian penulis kitab Fathul Majid rahimahullah berkata, "Wa fi hadzal hadithi ma yadullu ala hadza wa huwa qawlu man syahida fa inna asy-syahadata la tasih illa idza kanat an ilmin wa yaqinin wa ikhlasin wa sidqin." Dan di dalam hadis ini yang kita baca tadi, hadis dari Ubadah bin Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu, menunjukkan akan hal itu, yaitu menunjukkan batilnya pendapat kaum ekstrim Murji'ah, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersyahadat, karena sesungguhnya syahadat tidak sah kecuali di atas ilmu, di atas pengertian apa yang dia syahadatkan, dan keyakinan, harus yakin, tidak boleh ragu, dan keikhlasan, harus murni ibadahnya saat dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Tidak boleh dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dia menyimpangkan ibadah kepada selain Allah. Salat, puasa, zakat, haji, berdoa, minta pertolongan, minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Wasidqin, dan kejujuran. Ya, dan harus jujur, tidak boleh dusta. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis kitab Fathul Majid rahimahullah berkata, "Qala an-Nawawi, hadza haditsun 'azimun jalilul mawqi' wa huwa ajma' aw min ajma'il ahaditsil mustamilati 'ala al-aqaid." Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, ini hadis yang agung, yang besar manfaatnya. Bahkan dia adalah hadis yang mencakup, atau dari hadis-hadis yang mencakup atas perkara-perkara akidah. Di hadis yang kita baca ini mencakup atas perkara-perkara akidah.
Karena memang hadis ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, fa innahu sallallahu alaihi wasallam jama'a fihi ma yakhruju min milalil kufri ala ikhtilafi aqaidihim wa taba'udihim. Faqtasara sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-ahruf ala ma yubayinu jami'ahum. Artinya, maka Nabi Muhammad SAW mengumpulkan di dalam hadis ini apa yang keluar dari ajaran-ajaran kekufuran dengan perbedaan-perbedaan keyakinan mereka dan bermacam-macam keyakinan mereka. Maka Nabi Muhammad SAW mengumpulkan di dalam kalimat-kalimat dalam hadis ini apa yang menjelaskan tentang keseluruhan dari mereka. Jadi hadis ini membantah kaum Yahudi yang menyatakan Nabi Isa adalah anak zina. Hadis ini membantah kaum Nasrani yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Allah, Tuhan ataupun anak Tuhan. Hadis ini membantah kaum filsafat yang mengingkari adanya surga dan neraka. Hadis ini membantah kaum musyrikin yang menyembah berhala. Hadis ini membantah kaum Jahmiyah yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara Al-Qur'an bukan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Hadis ini juga membantah kaum yang ekstrim, yang terlalu berlebihan mengkultuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Menjadi nabi dan rasul. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Taib. Kemudian penulis kitab Fathul Majid rahimahullah berkata, wa ma'na la ilaha illallah. Ini penting. Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La, tidak ada ma'bud, zat yang diibadahi, bihaqqin dengan hak, dengan kebenaran, illallah, selain Allah. Itulah makna yang sempurna dari la ilaha illallah. Jika ada seorang yang ingin masuk dalam agama Islam, kemudian bertanya, apa itu arti dari la ilaha illallah? Artinya adalah tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Itu makna yang sempurna dari kalimat la ilaha illallah. Wa huwa fi ghairi mawdhi'in min al-Qur'an wa ya'ti fi qaulil biqa'i sarihan. Dan makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maka ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali yang menunjukkan makna ini dalam Al-Qur'an. Dan akan datang kepadamu di dalam perkataan Al-Biqa'i dengan jelas. Kemudian disebutkan di dalam hadis tadi wahdahu. Jadi kan di dalam hadis tadi disebutkan man syahida an la ilaha illallah wahdahu. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu, semata. Ya. Wahdahu artinya dalam bahasa Indonesia semata. Ta'kidun lil itsbat, la syarika lahu ta'kilun lin nafi. Yang artinya penekanan terhadap penetapan. Jadi di dalam la ilaha illallah itu ada dua rukun. La ilaha ini rukun peniadaan atau disebut dengan rukun an-nafyu. Illallah rukun penetapan atau yang disebut dengan rukun al-itsbat. Selalu tauhid selalu ada seperti itu. Meniadakan an-nafyu, sembahan selain Allah, dan menetapkan al-itsbat yang diibadahi ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada ucapan wahdahu, ini adalah penekanan untuk penetapan. La syarika lahu, penekanan untuk peniadaan. Wahdahu, semata, Allah semata yang berhak untuk diibadahi. La syarika lahu, tidak ada sekutu apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penekanan atas la ilaha illallah. Penekanan atas la ilaha illallah. Kemudian setelah itu, ahibati hafizakumullah ta'ala, qala al-hafidhu kama qala ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Kemudian penulis kitab Fathul Majid rahimahullah membawakan perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan sebagaimana firman Allah. Maksudnya, makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah.
Tidak ada yang zat yang diibadahi dengan benar selain Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Jadi ilah artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Ya, ilah, la ilaha. La ilaha, tidak ada, la tidak ada. Ilaha al-ma'bud, yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 65, wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada kaum 'Ad kami utus rasulnya yaitu Nabi Hud. Kemudian Nabi Hud berkata, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak memiliki ilah, tidak memiliki zat yang diibadahi selainnya. Afala tattaqun. Ingat kata-kata ilah, la ilaha illallah. Ilah artinya adalah al-ma'bud, zat yang diibadahi. Ilah artinya adalah al-ma'bud, zat yang diibadahi. Fa'ajabuhu raddan alaihi biqaulihim qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Maka kemudian kaum Nabi Hud, yaitu kaum 'Ad, paham apa yang diinginkan oleh Nabi Hud alaihi salam, bahwasanya yang namanya la ilaha illallah adalah menjadikan Allah satu-satunya yang zat yang diibadahi, tiada sekutu bagi Allah. Makanya mereka menjawab, apakah engkau datang kepada kami agar menyuruh kami untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan apa yang diibadahi oleh nenek moyang kami? Ya, maka datangkan kepada kami dengan apa yang engkau ancamkan jika engkau benar-benar orang yang jujur. Ini menunjukkan bahwa kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, paham bahwa yang dimaksud la ilaha illallah adalah tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Itulah makna dari la ilaha illallah. Tidak ada ilah, zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Ya. Karena kalau sudah orang mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya al-ma'bud, zat yang diibadahi, menjadikan Allah satu-satunya ilah, yaitu zat yang diibadahi dengan benar. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Yang artinya, yang demikian itu karena Allah dialah yang hak. Yang hak apa? Yaitu yang hak untuk diibadahi. Karena banyak Tuhan-Tuhan di dunia ini, tapi Tuhan-Tuhannya adalah Tuhan yang batil, tidak hak untuk diibadahi. Dan apa saja yang mereka ibadahi selain Allah, maka dia adalah zat yang diibadahi yang batil, dan bahwa Allah dia adalah maha tinggi dan maha besar. Makanya kita tadi mengartikan la ma'buda bihaqqin illallah. Arti dari la ilaha illallah adalah tidak ada zat yang diibadahi dengan hak, dengan benar, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, berdasarkan surah Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian itu karena Allah adalah zat yang diibadahi dengan hak, dengan benar. Dan apa yang diibadahi selain Allah, dia adalah sembahan zat yang diibadahi yang batil. Baik itu manusia, makhluk yang tercipta dari tanah, baik itu manusia yang paling mulia Nabi Muhammad SAW, maka tidak boleh diibadahi. Karena jika diibadahi berarti dia adalah sembahan yang batil. Atau malaikat, makhluk yang tercipta dari cahaya, malaikat yang paling mulia Jibril alaihi salam, tetap tidak boleh diibadahi. Karena jika diibadahi berarti menjadikan dia adalah zat yang diibadahi yang batil. Karena hanya Allah zat yang diibadahi yang hak. Ataupun jin, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, ya, maka tidak berhak untuk diibadahi. Kalau dijadikan diibadahi maka berarti dia adalah yang batil, yang batil. Fatadammana dzalika nafyul ilahiyyah amma siwallah wa hiya al-ibadah wa itsbatuha lillahi wahdahu la syarikalah. Maka apabila ada orang mengucapkan la ilaha illallah berarti ucapannya tersebut mengandung peniadaan ilahiyah. Ilahiyah yang dimaksud adalah ibadah dari selain Allah. Ya, dan menetapkan ibadah tersebut hanya untuk Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Intinya, la ilaha illallah sangat erat kaitannya dengan ibadah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Itulah makna yang sempurna dari la ilaha illallah. Ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia meniadakan ilahiyah. Ibadah, ilahiyah itu artinya ibadah atas selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anu min awwalihi ila akhirih yubayyinu hadza wa yuqarriruhu yurshidu ilaih. Dan Quran dari awalnya sampai akhirnya menjelaskan akan hal ini, menetapkan akan hal ini, memberikan petunjuk kepada akan hal ini, bahwasanya yang dimaksud la ilaha illallah adalah meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Yang dimaksud akan la ilaha illallah adalah meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Al-Quran isinya seluruhnya akan hal itu, yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah, meniadakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran seluruhnya menetapkan akan hal itu. Al-Quran seluruhnya memberi petunjuk akan hal itu. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, "Fal ibadatu bi jami' anwa'iha innama tasduru an ta'alluhil qalbi bil hubbi wal khudu'i wat tadhalluli raghban wa rahban." Dan ibadah dengan seluruh macam-macamnya hanya timbul dari penghambaan hati. Ibadah dengan segala macam bentuknya hanya timbul dari penghambaan hati, dengan rasa cinta, ketundukan, kehinaan, penuh harap dan penuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kulluhu la yastahiqu illallah. Maka ini seluruhnya tidak ada yang berhak akan hal itu, yaitu ibadah tersebut yang disertai dengan rasa cinta, ketundukan, kehinaan, rasa harap, rasa takut. Tidak ada yang berhak mendapatkan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kama taqaddama fi adillati hadzal bab, sebagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil bab ini. Wa ma qablahu, dan juga bab yang sebelumnya, yaitu kitab tauhid. Faman sarafa min dzalika syai'an li ghairillah faqad ja'alahu lillahi niddan. Maka siapa saja yang memalingkan dari ibadah tersebut apapun jenisnya untuk selain Allah, maka sungguh ia telah menjadikan selain Allah tersebut sekutu bagi Allah. Apabila ada orang bersolat untuk manusia, sujud untuk manusia, puasa karena jin, ya, berdoa kepada orang yang mati, meminta pertolongan, isti'anah kepada jin, minta perlindungan, isti'adzah kepada orang yang sudah mati, istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang yang sudah mati.
maka siapa yang memalingkan ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menjadikan selain Allah sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala yanfa'uhu ma'a dzalika qaulun wala amal. Oleh karena itu tidak bermanfaat ucapannya dan perbuatannya. Ya, ucapannya dan perbuatannya. Qad taqaddama kalamu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Telah berlalu perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu akan hal ini. Taib. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, wa qala al-Wazir Abul Mudhaffar fil Ifsah. Al-Wazir Abul Mudhaffar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Wazir Abdul Mudhaffar ini adalah ulama Islam yang hidup di abad ke-5 Hijriah kalau tidak salah beliau. Dan beliau ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kitab Al-Ifsah. Beliau ini mempunyai kitab Al-Ifsah. Beliau hidup abad ke-6 Hijriah, wafat pada tahun 560 Hijriah. Wafat pada tahun 560 Hijriah. Dan nama beliau adalah Yahya bin Muhammad bin Hubairah Asy-Syaibani. Ya, Yahya bin Muhammad bin Hubairah Asy-Syaibani. Dan beliau mempunyai kitab Al-Ifsah an Ma'anis Sihah. Al-Ifsah an Ma'anis Sihah. Taib. Beliau berkata, qauluhu syahadatu an la ilaha illallah yaqtadi an yakuna syahidu aliman bi annahu la ilaha illallah. Kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum saya terjemahkan, masih kita katakan bahwasanya siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, maka wajib baginya mengilmui apa yang dia ucapkan dari syahadat tersebut. Nah, penjelasan itu dijelaskan juga oleh Al-Wazir Abul Mudhaffar Ibnu Hubairah Asy-Syaibani rahimahullah, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, bahwa syahadat la ilaha illallah mengakibatkan, mengkonsekuensikan orang yang mengucapkannya memahami bahwa la ilaha illallah. Tidak cukup hanya mengucapkan dengan lisan, harus mengilmui makna dari la ilaha illallah. Dan ini juga pelajaran bagi kita yang sudah menjadi kaum muslimin dari mulai lahir, karena bapak ibu kita adalah seorang muslim, maka kita tidak mengenal kecuali agama Islam. Maka wajib kita benar-benar memahami la ilaha illallah, apa maknanya. Berdasarkan surat Muhammad ayat 19, fa'lam, ilmuilah, ketahuilah dulu, pahamilah dulu, maknailah dulu la ilaha illallah, baru ucapkan la ilaha illallah. Kemudian penulis mengatakan, qala wasmu Allah ba'da illa min haitsu annahu alwajibu lahul ilahiyah fala yastahiqquha ghairuhu subhanah. Dan kata Allah kan la ilaha illallah, illa Allah. Kata Allah setelah illa, maka ini adalah menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berarti pengkhususan, pembatasan. Hanya Allah ya yang berhak mendapatkan uluhiyah, yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai ibadah apapun, sholat, puasa, zakat, haji, membaca Quran, berdoa, doa tersebut macam-macam, minta sesuatu, minta pertolongan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, minta perlindungan, apa saja. Maka yang berhak atas itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Wazir Abul Mudhaffar di dalam kitabnya Al-Ifsah.
Kemudian Al-Wazir Abdul Mudhaffar dalam kitabnya Al-Ifsah juga mengatakan wa jumlatul faidati fi dzalik anna ta'alluma ana hadhihi al-kalimah mustamilatun 'ala al-kufri bit-taghut wal iman billah fa innaka lamma nafaita al-ilahiyyah wa athbatta al-ijaba lillahi subhanahu kunta mimman kafara bit-taghut wa amana billah. Kata beliau, dan ringkasan faedah dalam hal ini adalah bahwa engkau harus mengetahui bahwa kalimat ini mengandung kekufuran, pengingkaran terhadap taghut, yaitu sembahan selain Allah, dan beriman kepada Allah. Artinya, apabila ada orang mengucapkan la ilaha illallah, maka berarti dia beriman hanya kepada Allah dan mengkafiri seluruh sembahan selain Allah. Karena sesungguhnya saat engkau meniadakan peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya engkau sedang mengkufuri sembahan selain Allah dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita pahami baik-baik. Karena tidak bermanfaat la ilaha illallah seseorang apabila dia tidak kufur terhadap taghut. Ya, apabila dia beribadah masih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat la ilaha illallah seseorang. Ya, makanya ada orang mengatakan kok bisa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dikufurkan? Bisa kalau seandainya dia mengerjakan kesyirikan. Kalau seandainya dia tidak kufur terhadap taghut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, wa qala Ibnul Qayyim fil Bada'i'. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau adalah ulama Islam abad ke-9 Hijriyah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan nama beliau adalah Muhammad bin Abi Bakar rahimahullahu ta'ala. Dan beliau adalah murid paling utama dari muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan nama beliau sebagaimana sudah saya katakan tadi, Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub, dan wafat pada tahun 751 Hijriah, dan beliau mempunyai kitab Bada'i'ul Fawaid. Bada'i'ul Fawaid. Beliau berkata, raddan liqaulihi man qala innal mustathna mukhrajun minal mustathna minhu. Bal huwa mukhrajun minal mustathna minhu wa hukmuhu. Minal mustathna minhu wa hukmihi. Fala yakunu dakhilan fil mustathna. Idh law kana kadhalik lam yadkhulir rajulu fil Islam biqauli la ilaha illallah li'annahu lam yuthbitil ilahiyyata lillahi ta'ala. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Bada'ul Fawaid, membantah orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya al-mustathna mukhrajun minal mustathna minhu. Jadi kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah, zat yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Kecuali itu kan pengecualian. Dalam bahasa Arab istisna. Yang dikecualikan siapa? Allah. Maka ada orang mengatakan sesungguhnya yang dikecualikan keluar dari yang dikecualikan. Allah tidak masuk ke dalam Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, bahkan dia keluar dari yang dikecualikan darinya dan hukum-hukumnya. Jadi saya beri contoh misalkan ya. Tidak ada yang duduk dari santri-santri kecuali Ahmad dan Tolha. Ahmad dan Tolha, apakah dia dari santri? Iya, dari santri. Ini menunjukkan bahwasanya yang dikecualikan termasuk bagian dari yang dikecualikan darinya. Paham ya? Tidak ada yang duduk dari santri-santri kecuali Ahmad dan Tolha. Baik. Pertanyaan sekarang, yang dikecualikan siapa? Ahmad dan Tolha. Mereka lah yang boleh duduk. Ahmad dan Tolha ini termasuk santri enggak? Santri. Yang lain juga termasuk santri enggak? Sama kan?
cuma hukumnya saja berbeda. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau la ilaha illallah, Allah yang dikecualikan tidak sama dengan yang dikecualikan darinya. Ya, Allah tidak sama dengan Tuhan-Tuhan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu secara zatnya ataupun secara hukumnya. Ya, secara hukumnya. Karena kalau seandainya ada orang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia meyakini Allah adalah pengecualian dari Tuhan-Tuhan lain, dan Allah sama dengan Tuhan-Tuhan lain, tetapi hanya dikecualikan saja, maka ini tidak masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena berarti dia tidak menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Nah, ini intinya, wahai kaum muslimin, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia wajib paham makna la ilaha illallah. Dan memahami makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Itulah makna yang sempurna dari la ilaha illallah. Nah, masih panjang ini. Kita lanjut, karena tadi kita mulai agak lama, makanya saya percepat ngomongannya. وَهَذِهِ أَعْظَمُ كَلِمَةٍ تَضَمَّنَتْ بِالْوَضْعِ نَفْيِ الْإِلَهِيَّةِ عَمَّا سِوَى اللَّهِ. Dan ini adalah kalimat yang agung, yang paling agung, yang mengandung peletakan, peniadaan sesembahan ibadah atas selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau mengucapkan la ilaha illallah, maka berarti itu adalah dia sedang mengucapkan ucapan yang paling agung, yang maknanya meniadakan ibadah atas selain Allah. Wa itsbatuha lahu bil wasfil ikhtisas, dan penetapan ibadah tersebut hanya untuk Allah, khusus hanya untuk Allah. Sifat yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu peribadatan. Afwan. Kemudian penulis mengatakan, fadalalatuha ala itsbati ilahiyatihi a'zamu min dalalati qaulina Allahu ilah wa la yastaribu ahadun fi hadzal battah. Maka penunjukan kalimat la ilaha illallah atas tetapnya ibadah hanya untuk Allah lebih besar dibandingkan kalau kita dibandingkan penunjukan dengan ucapan kita Allah ilah. Ini kalau ada dua kalimat nih, la ilaha illallah, kemudian di kiri saya Allah ilah. Ini mohon maaf ya, saya tadi minum dengan tangan kanan ya. Ini saya pakai jam selalu dengan tangan kanan ya. Ini para pemirsa Raja TV jangan suudzon ya, dan ini harus saya jelaskan berkali-kali. Tidak mengapa. Karena orang kadang belum paham dan kadang menuduh yang macam-macam. Saya minum, makan, insya Allah selalu dengan tangan kanan, dan saya pakai jam tangan selalu di tangan kanan. Maka jangan suudzon, ya. Karena yang makan dan minum dengan tangan kiri hanya syaitan. Ataupun boleh kalau seandainya dia dalam keadaan terpaksa karena tidak mempunyai tangan kanan misalkan. Tapi para ikhwan yang dirahmati Allah, ada dua kata ya. Di tangan kanan saya la ilaha illallah, di tangan kiri saya Allah ilah. Mana yang lebih kuat untuk meniadakan ibadah hanya untuk Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah? Apakah la ilaha illallah atau ilah? Maka jawabannya adalah la ilaha illallah. Karena di dalamnya terdapat pengkhususan. Adapun kalau saya katakan Allah adalah ilah, Allah adalah ilah, Tuhan yang berhak diibadah, Tuhan yang zat yang diibadahi, maka ini tidak menunjukkan kepada pengkhususan. Allah Tuhan yang diibadahi. Mungkin ada Tuhan-Tuhan lain yang diibadahi. Ini berarti tidak menunjukkan kepada pengkhususan. Kalau orang mengucapkan Allah ilah, tetapi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah zat yang diibadahi dengan benar kecuali Allah,
maka ini menunjukkan kepada pengkhususan peribadatan hanya milik Allah dan meniadakan peribadatan kepada atas selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis membawakan itu tadi perkataan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, ya. Kemudian penulis kitab Fathul Majid membawakan perkataan Abu Abdillah Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau ini ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 761 Hijriah, betul. Qala Abu Abdillah Al-Qurtubi fi tafsiri la ilaha illallah ay la ma'buda illa huwa. Abu Abdillah Imam Al-Qurtubi rahimahullah yang mempunyai kitab Jami'u Jami'ul Bayan. Kok lupa saya. Kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau mengatakan tafsiran dari la ilaha illallah adalah la ma'buda, tidak ada zat yang diibadahi illa huwa, kecuali dia. Artinya tafsiran ini bukan tafsiran ulama belakangan. Ulama dari ulama-ulama terdahulu abad ke-8 sudah mengenal bahwa la ilaha illallah maksudnya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari, ahibati al-muslimun, afanillah wa iyyakum. Beliau nama lengkapnya Mahmud. Nama lengkapnya adalah Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Umar Al-Khawarizmi Az-Zamakhsyari. Dan beliau ini ulama yang hidup pada tahun ke-6 Hijriah. Wafat pada tahun 538 Hijriah. Beliau mempunyai kitab At-Tafsirul Kabir, ya, yang terkenal dengan kitab At-Tafsirul Kabir. Az-Zamakhsyari mengatakan al-ilah min asma'il ajnas karrajul wal faras yaqa'u ala kulli ma'budin bihaq aw batil thumma ghalaba 'ala al-ma'budi bihaq. Yang namanya al-ilah kan la ilaha illallah. Ilah, la ilaha. Ilaha, al-ilah adalah kata jenis, seperti lelaki itu berarti jenis lelaki. Seperti kuda berarti jenis kuda. Ya, hewan kuda. Dia akan tertuju pada setiap zat yang diibadahi dengan benar atau dengan batil. Kemudian setelah itu baru dipakai al-ilah adalah zat yang diibadahi dengan benar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjangan ini penjelasannya hanya menjelaskan la ilaha, karena memang pembicaraan kita tentang tauhid, ya. Kemudian penulis kitab Fathul Majid mengatakan wa qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fa innal ilaha huwal ma'budu al muta'u huwal ma'luhu wal ma'luh huwa alladhi yastahiqqu an yu'bad wa qawnuhu yastahiqqu an yu'bad huwa bima ittasafa bihi min as-sifat allati tastalzimu an yakuna huwal mahbub ghayatul hubb al makhdu' lahu ghayatul khudu'. Kata Syekhul Islam Taimiyah. Syekhul Islam, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, dan beliau namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar dari kota Damaskus. Beliau mengatakan sesungguhnya al-ilah adalah al-ma'bud, zat yang diibadahi, al-muta', zat yang ditaati, huwal ma'luh, zat yang diberikan uluhiyah kepadanya, yaitu ibadah. Dan ma'luh diambil dari kata alahaya lahu, dialah yang berhak untuk diibadahi, dan keberadaannya berhak untuk diibadahi dengan apa yang dengan apa yang dia bersifat dari sifat-sifat yang
lazimnya dia dicintai dengan kecintaan yang paling tinggi dan ditunduki untuknya dengan ketundukan yang paling tinggi. Artinya gini, kenapa Allah al-ma'bud? Kenapa Allah zat yang diibadahi? Satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Karena Allah memiliki sifat yang dengan sifat-sifat itu Allah Subhanahu wa taala harus dicintai dengan kecintaan yang paling tinggi dan harus ditunduki dengan ketundukan yang paling tinggi. Nah, ini para ikhwah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan lebih dalam lagi bahwasanya Allah al-ma'bud, Allah adalah zat yang diibadahi. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat yang dengan sifat tersebut akhirnya seorang hamba menghaturkan penghambaannya dengan penuh rasa cinta, dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian penulis mengatakan qala fa innal ilaha huwal mahbubul ma'bud alladhi ta'allahu alqulub bihubbiha wa takhda'u lahu wa tadhillu lahu wa takhafu wa tarjuhu wa tunibu ilayhi fi shada'idiha wa tad'uhu fi muhimmatiha wa tatawakkalu alayhi fi masalihiha wa talja'u ilayhi wa tatma'innu bi dhikri wa taskunu ila hubbihi wa laysa dhalika illa lillahi wahdah. Al-ilah dialah yang dicintai, yang diibadahi, yang hati-hati menghambakan kepadanya dengan kecintaan, yang hati tunduk untuknya, yang hati menghinakan diri untuknya, takut kepadanya, berharap kepadanya, dan menghadap kepadanya dalam keadaan-keadaan sempit, dan berdoa kepadanya dalam hal-hal penting, bersandar atasnya dalam mengambil kemaslahatan-kemaslahatan, kemudian kembali kepadanya, dan hati tenang dengan menyebut namanya, dan tenang mencintainya, dan itu semua tidak berhak atasnya kecuali Allah semata. Walihada kanat la ilaha illallah asdaqal kalam wa kana ahluha ahlallah wa hizbahu wal munkiruna laha a'da'u. Oleh sebab itulah kalimat la ilaha illallah adalah ucapan yang paling benar, dan yang mengucapkannya adalah orang-orang terdekat dengan Allah, kelompok-kelompok Allah, dan mengingkarinya adalah musuh-musuh Allah wa ahla ghadabihi wa naqmatihi, dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan mendapatkan bala dari Allah. Fa idza sahha biha kullu mas'alah. Jika ucapan la ilaha illallah tersebut sudah sah, maka akan sah benar setiap permasalahan. Wa halin wa dzauqin, setiap keadaan, setiap perasaan. Wa idza lam yusahhihal 'abdu fal fasadu lazimun lahu fi 'ulumihi wa a'malihi. Dan jika dia tidak mensahihkan la ilaha illallahnya, maka kerusakan pasti untuk hamba tersebut di dalam ilmunya ataupun di dalam amalan-amalannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, al-ilah huwa alladhi ta'allahu al-qulub mahabbatan wa ijlalan wa inabatan wa iqraman wa ta'ziman wa dhullan wa khudu'an wa khaufan wa raja'an wa tawakkulan. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan al-ilah dialah yang hati-hati menghambakan diri kepadanya, menghambakan kepadanya dengan penuh rasa cinta, pengagungan, pengembalian, pemuliaan, ya, penghinaan diri, ketundukan, takut, harap, dan persandaran kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin. Artinya orang kalau mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mencintai hanya Allah, mengagungkan hanya Allah, kembali hanya kepada Allah, memuliakan hanya Allah, mengagungkan hanya Allah, menghinakan diri hanya kepada Allah, menundukkan diri hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah.
takut hanya kepada Allah, bersandar, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Dan Al-Hafidz Ibnu Rajab, beliau ini nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Al-Hasan Abul Barakat, ya, Ad-Dimashqi Al-Hambali, dan beliau wafat pada tahun 795 Hijriah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mempunyai kitab Kalimatul Ikhlas. Beliau berkata, Al-ilahu alladhi yuta'u fala yu'sa. Yang namanya ilah dialah yang diibadahi, ditaati dan tidak dimaksiati. Haibatan lahu, penuh dengan pengagungan terhadapnya. Wa ijlalan, dan pemuliaan. Wa mahabbatan, dan kecintaan. Wa khaufan, rasa takut. Wa rajaan, rasa harap. Wa tawakkulan alaihi wa su'alan anhu minhu wa du'aan lahu, dan bertawakal kepadanya, meminta hanya darinya, berdoa untuknya. Wala yasluhu lahu wala yasluhu hadza kulluhu illa lillah. Dan ini tidak sah seluruhnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhil umur allati hiya min khasa'isil ilahiyyah kana dzalika qadhan fi ikhlasihi fi qawlihi la ilaha illallah. Maka siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mensyirikkan seorang makhluk di dalam perkara-perkara ini yang dia adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merusak keikhlasannya dalam ucapannya la ilaha illallah, wa kana fihi min ubudiyyatil makhluq bihasabi ma fihi min dzalik. Maka berarti di sana ada penghambaan diri kepada makhluk sesuai dengan yang dia lakukan. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian selanjutnya, wa qala al-Biqai, la ilaha illallah ay intifa'u 'aziman an yakuna ma'buda bihaqqin ghairal malikil a'zam. Yang artinya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia menafikan yang maha agung, ya, menafikan keagungan, bahwa ada zat yang berhak untuk diibadahi selain raja yang paling agung. Fa inna hadzal ilma huwa a'zamu dzikra al-munjiyah min ahwalis sa'ah. Sesungguhnya pengetahuan akan hal ini adalah peringatan yang paling keras yang bisa menyelamatkan dari kesulitan-kesulitan kiamat. Artinya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, maka itu akan menyelamatkannya di dalam kesulitan-kesulitan akhir. Wa inna ma yakunu alaman. Fa inna hadzal alama huwa a'zamu dzikra al-munjiyah min ahwalis sa'ah. Sesungguhnya nama ini, ya, al-ilah atau Allah, dia adalah peringat zikir yang paling agung yang menyelamatkan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Itu maksudnya, ya. La ilaha illallah adalah zikir yang paling agung yang bisa menyelamatkan kesulitan-kesulitan hari kiamat. Wa innama yakunu alaman idza kana nafi'an. Dan la ilaha illallah akan menjadi alam, sesuatu yang diberi tanda apabila memberikan manfaat. Wa innama yakunu nafi'an idza kana ma'al iz'an. Dan la ilaha illallah akan bermanfaat jika konsekuensinya dikerjakan, yaitu ketundukan. Wal 'amalu bima taqtadihi wa illa fahuwa jahlu sarf. Fahuwa jahlun sarif. Dan juga mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya, kalau tidak, maka dia adalah kebodohan yang didatangkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hati-hati yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dia tidak faham maknanya, tidak mengucapkannya dengan keyakinan, tidak mengucapkannya dengan keikhlasan, kemudian tidak mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah, maka la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Kemudian penulis mengatakan, wa qala Tibi al-ilahu fa'al.
bimakna maf'ul, kal kitab bimakna al-maktub, min alaha ilaha ay abada ibadah. Qala asy-syarih wa hadha katsirun fi kalamil ulama wa ijma'un minhum. Artinya Imam At-Tibi rahimahullah, Imam At-Tibi beliau adalah ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Wafat pada tahun 743 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Al-Husain bin Muhammad bin Muhammad Abdullah At-Tibi. Ya. Imam At-Tibi berkata, kata al-ilah adalah dari fi'al yang artinya maf'ul. Ilah kalau kita lihat timbangannya dalam bahasa Arab, fi'al yang artinya maf'ul. Seperti orang mengucapkan kitab, maka maknanya maktub. Kitab, ini kitab, ya. Maka maknanya adalah maktub, yaitu yang tertulis. Ya. Nah, al-ilah diambil dari kata alaha, ya'lahu, ilaha, ilahatan, yang artinya abada, ibadatan, abada ya'budu, ibadatan, beribadah. Ya. Maka pensyarah mengatakan, dan ini banyak di perkataan-perkataan para ulama dan bahkan kesepakatan dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian ahibatil muslimun afanillahu wa iyyakum, fadallat la ilaha illallah ala nafil ilahiyah ala kulli ma siwallahi ta'ala kainan man kana. Maka kalimat la ilaha illallah menunjukkan peniadaan peribadatan atas setiap apa saja selain Allah, siapapun dan apapun dia. Wa itsbatul lillah wa itsbatul ilahiyyati lillahi wahdah duna kulli ma siwah, dan penetapan peribadatan hanya untuk Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa at-tauhid alladzi da'at ilaihi rusul. Inilah tauhid, ini yang dimaksud dengan tauhid yang didakwahkan oleh para rasul. Wa dalla alaihi al-Qur'an, dan ditunjuki oleh Al-Qur'an min awwalihi ila akhiri, dari awal ayat sampai akhir ayat. Tauhid inilah. Ya, makna la ilaha illallah seperti inilah yang ditunjuki dari Al-Qur'an dari awalnya sampai akhirnya. Kama qala ta'ala 'anil jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jin, mereka Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok dari bangsa jin mendengar dengan seksama. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Quran yang sangat menakjubkan, yang memberikan petunjuk, maka kami beriman dengannya, dan kami tidak mensyirikkan dengan seorang pun terhadap Tuhan kami. Nah, ini menunjukkan bahwa la ilaha illallah maksudnya adalah menetapkan peribadatan hanya untuk Allah, meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Artinya jin saja paham dari la ilaha illallah maknanya. Ya. Fala ilaha illallah la tanfa' illa man 'arafa madlulaha nafyan wa itsbatan. Maka ucapan la ilaha illallah tidak bermanfaat kecuali siapa yang memahami penunjukannya, baik itu secara peniadaan, meniadakan sembahan selain Allah, atau menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa'taqada dzalika biqalbih, dan dia meyakininya akan hal itu dengan hatinya, bukan hanya dengan lisannya saja. Wa amila bih, dan dia mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Wa amma man qala ha min ghairi ilmin wa i'tiqadin wa amal faqad taqaddama fi kalamil ulama anna hadha jahlun sarfun fahiya hujjatun alaihi bila raib. Adapun orang yang mengucapkannya tanpa memahami maknanya, meyakini maknanya, mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, maka sudah disebutkan sebelumnya dalam perkataan para ulama, maka ini adalah kebodohan yang sangat nyata, dan dia adalah pemberat nanti di hari kiamat, pemberat hitungan, bukan pemberat timbangan, pemberat hitungan di hari kiamat tanpa ada keraguan. Kemudian penulis mengatakan, faqauluhu fil hadithi wahdahu la syarikalah, dan ucapan di dalam hadis, jadi kan man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah. Kita bahas sekarang kata-kata wahdahu la syarikalah. Semata tiada sekutu baginya. Ta'kidun wa bayanun limadmuni ma'naha. Itu adalah penekanan dan penjelasan apa yang tercakup dalam maknanya. Ya. Wa qad awdahallahu dzalika wa bayyanahu fi qasasil anbiya. Allah telah menjelaskan akan hal itu dan di dalam kisah-kisah para nabi. Wal mursalina fi kitabihil mubin, dan juga para rasul di dalam kitabnya yang agung. Fama ajhala ubadul qubur bihalihim. Ya, alangkah tidak tahunya orang-orang yang menyembah kuburan dengan keadaan-keadaan para nabi dan para rasul tersebut, atau keadaan-keadaan mereka. Wa ma a'zama ma waqa'u fihi minasyirkil munafi li kalimatil ikhlas la ilaha illallah. Dan alangkah besarnya apa yang sudah terperosok, apa yang mereka terperosok di dalamnya dari kesyirikan yang menafikan perkataan yang ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Fa inna musyrikiyal arab wa nahwihim jahadu wa nahwahum jahadu la ilaha illallah lafzan wa ma'na. Orang-orang musyrik dari kaum Arab, mereka menolak ucapan la ilaha illallah. Mereka juga menolak makna la ilaha illallah. Wa haula'il musyrikun aqarru biha lafzan wa jahaduha ma'nan. Sedangkan orang-orang ini, orang-orang musyrik di zaman sekarang ini, mereka menetapkan dengan lafaznya, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi menolak makna dari la ilaha illallah. Fatajidu ahadahum yaquluha. Maka engkau akan dapati sebagian mereka mengucapkan la ilaha illallah, wa huwa ya'lahu ghairallah bi anwa'il ibadah kal hubbi wat ta'zimi wal khaufi wal raja'i wat tawakkuli wad du'a. Ada sebagian orang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia beribadah kepada selain Allah dengan berbagai macam ibadah, mencintai selain Allah, mengagungkan selain Allah, takut, harap, bertawakal, berdoa kepada selain Allah. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah, dan yang lain-lainnya dari ibadah, jenis-jenis ibadah. Bal zada syirkuhum ala syirkil arab bimaratib, fa inna ahadahum idza waqa fi shiddah akhlasa ad-du'a li ghairillahi ta'ala wa ya'taqiduna annahu asra'a farajan min Allah. Yang artinya asra'u farajan, yang artinya bahkan bertambah kesyirikan mereka di atas kesyirikan orang-orang Arab terdahulu, beberapa tingkatan. Kenapa demikian? Karena sebagian orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala zaman sekarang, jika terjadi di dalam kesulitan, mereka mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah kepada selain Allah dan mengira bahwasanya beribadah, berdoa kepada selain Allah lebih cepat mendatangkan jalan keluar daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang musyrik zaman sekarang, bi khilafi halil musyrikin al-awwalin. Berbeda dengan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Fa innahum yusyrikuna fir raha. Mereka mensyirikkan Allah dalam keadaan lapang. Wa amma fis syada'idi fa innahum yukhlisuna lillahi wahdah. Adapun di dalam keadaan sulit, mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kama qala ta'ala, fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 65, jika mereka di tengah lautan naik kapal, mereka terombang-ambing oleh gelombang yang besar. Maka pada saat sulit tersebut mereka berdoa murni hanya untuk Allah. Dan ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah ke daratan lapang, baru mereka mensyirikkan Allah. Adapun orang-orang di zaman musyrik di zaman sekarang, maka mensyirikkan Allah baik dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Semakin datang musibah, banjir, tsunami, longsor, likuifaksi, longsor dan semacamnya, maka semakin mereka yang aturan musyrik, orang musyrik Arab zaman dahulu memurnikan ibadah kepada Allah dalam keadaan sempit, sekarang enggak. Tambah mensyirikkan Allah, mengadakan sesaji kepada selain Allah, menyediakan sedekah laut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih parahnya. Fa bihadza yatabayyanu anna musyriki ahli hadhihi al-azman ajhala atau ajhalu billah wa bitauhidih min musyrikil arab wa man qablahum. Maka dengan ini jelaslah
bahwa musyrik, orang-orang zaman-zaman ini lebih bodoh dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang musyrik Arab di zaman dahulu dan orang-orang sebelum mereka. Baru sepenggal ucapan dari kalimat la ilaha illallah, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari hafizahullah taala. Tafadhal. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran serta bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah berkahi dan melimpahkan taufik kepada kita semuanya untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk di 0819896543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari hamba Allah. Ustaz, saya mau bertanya, apakah boleh berzikir di dalam hati? Karena di sini guru-guru kami mengajari zikir di dalam hati dengan melafadzkan dalam hati hu. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibatil muslimun, a'afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Adapun permasalahan zikir dengan hu, baik diucapkan dengan lisan ataupun dengan hati, maka berzikir adalah ibadah, dan ibadah harus selalu mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu di dalam waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, sebab, dan tata cara. 6 perkara harus benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena jika tidak sesuai maka masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama kami ini yang bukan darinya, maka amalannya tersebut tertolak. Nah, begitu juga dalam perkara ucapan hu. Maka kita tidak dapati dalam ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzikir dengan hu. Adapun pengambilan dalil dengan fa'lam annahu hu, ya, la ilaha illahu, ya, ini pengambilan dalil seenaknya, ya, tidak benar. Maka tidak benar kita mengambil dalil seenaknya kemudian kita katakan inilah dalil atas ucapan hu tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul selama 43 tahun, ya. Dan belum pernah kita dengar, atau maksud saya menjadi nabi dan rasul ketika selama 23 tahun maksud saya. Tapi kita tidak pernah mendengar ada ayat Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya ucapan zikir hu. Ya. Adapun dicari-cari alasan, dipaksa-paksakan, maka pasti akan ada saja cara untuk mendapatkan zikir tersebut. Tetapi yang paling utama adalah apakah ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum? Ya, apakah diamalkan oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4? Maka jawabannya tidak akan pernah kita dapati. Maka amalan tersebut baik itu diucapkan dengan lisan ataupun diucapkan di dalam hati, maka belum ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat bimbingannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya via telepon berkaitan dengan pembahasan Ustadz yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ummul Hati Riau. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ya. Ini Ustaz, alhamdulillah kita telah belajar untuk ilmu syar'i yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan kita berusaha mempraktekkannya seperti apa yang diajarkan oleh para ustaz-ustaz kita. Akan tetapi dalam zikir-zikir atau apa yang kita amalkan itu belum pernah merasakan adanya kekhusyukan di dalam beribadah dan berzikir itu Ustaz. Dan hati selalu bertanya-tanya dan merasa sedih dengan keadaan yang ilmu yang ada pada kita Ustaz, karena kekurangan ilmu yang ada pada saya Ustaz. Bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Adapun yang dimaksud mungkin dari pertanyaan tersebut adalah, Ustadz, kita sesudah mengenal dakwah, kemudian kita berusaha mengamalkan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, tetapi kok hati ini ketika berzikir tidak khusyuk. Bahkan mungkin kalau bisa menambahkan, kalau boleh saya tambahkan, tidak seperti saya waktu zikir dengan zikir yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, kadang bisa nangis, kadang bisa ini. Maka saya perhatikan, ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam hal ini. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang benar-benar memahami apa yang dia ucapkan, maka dia akan senantiasa hatinya tenang. Hatinya tenang dan hatinya khusyuk. Asalkan dia paham apa yang dia ucapkan. Dan asalkan dia benar-benar menghadirkan hati saat dia mengucapkan zikir tersebut. Saat dia mengucapkan zikir tersebut. Maka yang dituntut pada saat berzikir adalah dia berusaha untuk memfokuskan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami apa yang diucapkan saat dia berzikir tersebut. Adapun kalau seandainya ada orang membandingkan, Ustaz, saya sebelum mengenal sunnah Rasulullah SAW, saya berzikir kadang-kadang bisa nangis, kadang-kadang bisa terlihat benar-benar puas gitu berzikirnya. Maka kita katakan, saya pernah menjadi orang yang seperti itu. Saat sebelum mengenal sunnah Rasulullah SAW, saya berzikir dengan zikir yang begitu banyak. Kemudian saya membayangkan guru saya, kemudian membayangkan guru-guru saya, terusnya guru saya ini, lalu saya menghadirkan hati sampai kepada Rasulullah SAW. Maka ini tidak benar. Tidak benar. Makanya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sangat penting untuk dipahami baik-baik. Al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fil bidah. Sederhana di dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam perbuatan bid'ah. Sebagian orang kadang-kadang sampai bisa teriak-teriak, sampai bisa nangis-nangis, karena ketika sedang berzikir di dalam sebuah masjid bersama-sama menggema suara dan semisalnya, seakan-akan itu wah gitu. Itu secara manusiawi iya, tapi belum ada contoh dari Rasulullah SAW. Ya, maka yang diperlukan saat seorang berzikir adalah kekhusyuan hati dan pemahaman terhadap apa yang dia ucapkan. Kemudian yang ketiga, mengikhlaskan zikir tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat hati kita kemudian tenang, hati kita kemudian khusyuk, air mata berlinang kepada Allah. Masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, rajulun dzakarallaha khalin fafadat ainah. 7 orang, salah satu dari 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang dia berzikir kepada Allah sendirian, kemudian kedua matanya berlinang air mata. Maka saya nasihatkan, apabila seseorang sudah mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian dia berzikir kepada Allah, dia harus menghadirkan hati atas apa yang dia zikirkan. Kemudian memahami apa yang dia baca. Kemudian yang ketiga, mengikhlaskan ibadah. Tidak ingin apapun, siapapun yang melihat dari amalnya. Dan tidak ingin menuntut apapun, siapapun, dari siapapun yang memberikan pahala atas amalnya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat itu dia akan merasa kekhusyuan saat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Jazakumullahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silakan masih di via telepon. Kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa? Di mana? Hamba Allah di Jawa Timur. Silakan Bapak. Yang pertama ini masalah ucapan. Dikecilkan dulu Pak volume televisinya supaya suara Bapak terdengar dengan jelas oleh Ustaz. Ya. Ya, sudah. Sudah, silakan. Yang pertama gini, saya pernah mengikuti yang dinamakan zikir tidak membaca kalimat la ilaha illallah itu 80
ribu dibaca oleh jumlah itu dibaca oleh undangan, banyak undangan ya, pokoknya jumlahnya 80 ribu. Itu bagaimana tuntunannya. Yang kedua yaitu mengirim orang yang mati, berdoa untuk orang yang mati, atau membaca Quran untuk orang yang sudah mati. Itu bagaimana? Hukumnya bagaimana? Baik. Ada tuntunannya. Ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka atas jazakumullahu khairan atas pertanyaan Bapak tadi, dan jawabannya adalah satu, tidak diragukan lagi berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ini yang pertama, harus diingat baik-baik. Tidak ada yang meragukan akan hal itu. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Dan ini hadis dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Tetapi ketika zikir la ilaha illallah sebagai zikir yang paling utama, maka waktu pengucapan zikir tersebut harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Jika ada pembatasan waktu, waktunya harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Atau jika ada pembatasan tempat, zikir paling utama la ilaha illallah dibatasi dengan sebuah tempat, yaitu tempatnya misalkan di kuburan fulan, maka itu lebih utama. Maka pembatasan tempat harus ada dalil dari hadis Rasulullah SAW yang sahih. Yang ketiga, jika ada pembatasan jumlah bilangan, sebagaimana disebutkan oleh Bapak tadi, 80.000. Kita tidak meragukan zikir la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Tetapi ketika terjadi pembatasan, maka memerlukan dalil. Karena pembatasan adalah hal yang khusus tersendiri. Tidak boleh seseorang membatasi sebuah zikir tanpa dalil. Karena jika dia membatasi sebuah zikir tanpa dalil, kemudian bahkan menyebutkan keutamaan dengan pembatasan tersebut, maka ini berarti berbicara tentang agama Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan yang benar. Lancang dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lancang dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena membatasi yang belum dibatasi oleh syariat Islam. Kemudian yang keempat, pembatasan jenis. Jenis zikirnya la ilaha illallah. Ini sudah kita dapati dalilnya. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ya. Kemudian pembatasan sebab. Apa sebab mengucapkan la ilaha illallah? Apakah sebabnya umum, hanya sekedar berzikir, ataukah ada sebab-sebab yang lain? Jika pembatasan sebab ada, maka wajib ada dalilnya secara pembatasan tersebut. Karena kita tidak boleh membatasi sesuatu tanpa dalil. Yang keenam, pembatasan tata cara. Tata cara pengucapan la ilaha illallah. Apakah dengan menutup dengan kain wajahnya, kemudian di ruangan yang gelap, di atas kain putih, kemudian tidak memakai baju, atau apa? Ya, dengan tata cara bagaimana dia mengerjakan zikir yang paling utama tersebut. Maka jika ada pembatasan tata cara, harus ada dalilnya dari Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Jika tidak ada dalilnya, berarti mengada-ngada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus dipahami baik-baik. Kita tidak meragukan bahwa zikir la ilaha illallah zikir paling utama berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Tetapi pembatasan-pembatasan tersebut kemudian disebutkan keutamaan-keutamaan atas pembatasan tersebut, maka ini memerlukan dalil dari Al-Quran dan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga itu kalau seandainya zikirnya ada dalilnya, seperti la ilaha illallah, zikir paling utama, ada dalilnya, hadis riwayat Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu rahimahullah.
Apalagi kalau seandainya zikirnya tidak ada dalilnya. Ya. Qasidah-qasidahnya tidak ada dalilnya. Maka pada saat itu lebih lagi harus dicarikan dalilnya. Jangan sampai ada orang menyebutkan bahwa membaca qasidah ini, membaca bacaan ini, ya, keutamaannya ini. Padahal belum ada dalil. Karena qasidah ini baru. Ribuan tahun sepeninggal Rasulullah SAW, ratusan tahun sepeninggal Rasulullah SAW, baru ada qasidah tersebut, baru ada bacaan tersebut. Maka ketika ada pembatasan tempat, waktu, jumlah bilangan, jenis, sebab, dan tata cara, ini semua memerlukan dalil. Karena agama Islam sudah sempurna. Agama Islam sudah sempurna. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, Man qala fil islami bid'atan hasanah. Man qala fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang mengucapkan dalam agama Islam ada bid'ah yang dia anggap baik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalahnya. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini kusempurnakan agama kalian dan kusempurnakan nikmatku atas kalian dan kuridai Islam sebagai agama. Maka sudah sempurna, tidak perlu tambahan, tidak perlu renovasi, inovasi, karena kita hanya dituntut mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Tugas kita cuma mengikuti. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad SAW, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu Rasulullah SAW. Tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mengikuti dari A sampai Z-nya. Detail-detailnya kita ikuti. Tidak perlu kita menambah, menginovasi, merenovasi, karena sudah sempurna agama ini. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kita akan balik ke pesan singkat yang telah masuk dari Bapak Toto Aliudin di Goa, Sulawesi Selatan. Pertanyaannya tentang keutamaan kita mengerjakan amalan ketaatan dan bersedekah yang Allah akan menggantikannya. Bagaimana cara syar'i? Apakah ini diperbolehkan dalam bersedekah mengharap penggantian yang lebih dari Allah? Apakah hal ini termasuk tabaruk yang dibolehkan pada Allah dengan kita memperbanyak sedekah dengan harapan diangkat segala kesusahan kita dan dimudahkan? Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tadi ada pertanyaan yang saya belum jawab, yaitu membaca Al-Quran untuk si mayit. Apakah sampai ataukah tidak? Maka permasalahan ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia sampai, ada yang mengatakan tidak sampai, dan seterusnya. Tetapi wallahu alam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, banyak dari istri beliau yang meninggal, kemudian banyak dari anak-anak beliau yang meninggal, dan belum kita dapati beliau mempersembahkan bacaan Al-Quran untuk para keluarga dan para sahabat Nabi yang meninggal. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya amalan tersebut belum disyariatkan dalam agama Islam. Adapun dikiaskan dengan amalan lain, bahwasanya bersedekah boleh, berhaji boleh, kemudian berdoa boleh. Kenapa membaca Al-Quran pahalanya tidak boleh ditransfer kepada orang yang sudah meninggal? Maka jawabannya al-ibadah tauqifiyah. Ibadah adalah berdasarkan dalil. Jika tidak ada dalil, maka kita tidak bisa mengkiaskan dengan yang lainnya dari ibadah-ibadah tersebut. Ya. Baik. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat tidak sampai bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Nah, adapun tentang jawaban atas pertanyaan yang barusan, yaitu apa tadi pertanyaan Afwan? Kita bersedekah dengan berharap. Siap. Ya. Bersedekah berharap agar mendapatkan kebaikan. Serta rezeki kita. Silakan. Baik. Bersedekah berharap mendapatkan kebaikan duniawi. Maka jawabannya adalah jika ada amalan
dan di situ Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan sebuah keutamaan duniawi, maka jika orang mengamalkan amalan tersebut dan berharap keutamaan duniawi, ini tidak mengapa. Seperti misalkan seorang menyambung hubungan rahim. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia sambung hubungan rahimnya. Dia kemudian menyambung hubungan rahim dengan niatan panjang umur dan banyak rezeki. Maka jawabannya ini boleh, karena Rasulullah SAW menyebutkan akan hal itu sebagai sebuah keutamaan untuk memotivasi seseorang agar bisa mengamalkan menyambung rezeki. Begitu juga di dalam menyambung hubungan rahim, maksud saya. Begitu juga di dalam perihal sedekah. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sedekah, siapa yang bersedekah maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian nafkahkan, sedekahkan, maka Allah akan menggantinya. Ya, begitu juga dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Mana khasat sadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan menambahkannya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan harta riba dan menambahkan harta yang disedekahi. Ini menunjukkan bahwasanya ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut menunjukkan keutamaan bersedekah. Maka siapa yang bersedekah niatannya untuk menggapai keutamaan tersebut, maka tidak mengapa. Kalau seandainya tidak boleh, lalu untuk apa Rasulullah SAW, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya sebagai sebuah keutamaan? Tidak mengapa, karena itu menunjukkan bahwa kita boleh untuk menggapaikan hal itu. Tetapi yang lebih utama agar pahala sempurna dan kemudian mendapatkan keutamaan yang dia dapatkan adalah dia niatkan benar-benar murni hanya ingin beribadah kepada Allah, mendapatkan pahala dari Allah, maka dia dapatkan pahala yang lebih sempurna. Dan insya Allah apa-apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan sedekah tadi, dia dapatkan juga. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan yang kami sampaikan via pesan singkat tadi merupakan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan iktikam pada Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seperti biasa, kita kalau kajian Fathul Majid, karena pembahasannya panjang, penjelasannya panjang, maka di akhir kajian saya akan meringkas apa yang sudah kita jelaskan tadi dan kita baca dari penjelasan tadi. Yaitu pada kesempatan kali ini kita membaca hadis yang kedua sebagai dalil yang kedua di dalam bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karena tauhid. Maka dalil yang kedua adalah dalil dari hadis Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu anhu. Yang di situ Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan sudah kita katakan bahwa syahadat adalah mengucapkan dengan lisan, memahami maknanya, dan mengucapkannya dengan yakin, bukan dengan keraguan-raguan. Mengucapkannya dengan ikhlas, bukan karena kesyirikan. Dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Inilah yang disebut dengan bersyahadat, dan inilah syahadat yang bermanfaat kelak di akhirat. Inilah syahadat yang kelak menyelamatkan seseorang dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Nah, adapun la ilaha illallah yang sudah kita pelajari panjang lebar tadi, maka maknanya adalah tidak ada ma'bud, zat yang diibadahi dengan hak, dengan benar, kecuali Allah. Inilah makna yang sempurna dari la ilaha illallah. Inilah makna yang sempurna dari la ilaha illallah. Dan itulah yang dimaksud dengan tauhid. Itulah dakwahnya para rasul, yaitu mengajak manusia untuk la ilaha illallah, untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengkufuri taghut, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah makna dari la ilaha illallah. Kemudian juga sudah kita jelaskan bahwasanya orang-orang musyrik di zaman Arab dahulu, mereka jika dalam keadaan lapang, mereka mensyirikkan Allah. Nyaman, tentram, aman, sehat, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala. Tetapi ketika mereka dalam keadaan sulit, maka mereka mensyirikkan Allah, mereka mentauhidkan Allah. Buktinya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sebagian orang-orang musyrik di zaman sekarang, mereka mensyirikkan Allah dalam dua keadaan. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit. Semakin diberikan musibah, semakin mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan karena mereka tidak paham makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah bukan hanya mengakui bahwa Allah Maha Kuasa. Tiada sekutu bagi Allah, bukan. Tetapi makna la ilaha illallah adalah tiada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Seluruh peribadatan ditetapkan hanya untuk Allah dan seluruh peribadatan dijauhkan dari selain Allah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka berarti dia beriman kepada Allah dan wajib mengkufuri sembahan-sembahan selain Allah. Tidak boleh beribadah dengan jenis ibadah apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ringkasan dari man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hadza wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakallahu